Halo teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung di channel Healthy Andesta. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi soal-soal tes wawasan kebangsaan. Soal-soal ini bisa dipakai untuk persiapan menghadapi tes CPNS maupun tes PTPK. Semoga harapan teman-teman menjadi pegawai negeri sipil ataupun pegawai P3K dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Istilah Pancasila pertama kali terdapat dalam Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Sedangkan kitab yang ditulis oleh Empu Tantular menyebutkan istilah Bhinneka Tunggal Ika adalah Kitab Sutasoma. Jadi jawabannya adalah C. Yang kedua, kalimat Bhinneka Tunggal Ika adalah bagian dari lambang negara Republik Indonesia. Tepatnya terletak di bagian. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terletak di bagian pita yang dicengkram kaki burung Garuda. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian yang ketiga, sebagai bentuk karya yang majemuk dan melambangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara Garuda Pancasila dirancang oleh beberapa orang tokoh. Akan tetapi desainer utama dari lambang yang dipakai adalah desainer utama lambang negara Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II. Jadi jawabannya adalah B. Yang keempat, akumulasi dari semua unsur yang terdapat dalam Pancasila yang secara dasariah berasal dari adat istiadat, kebudayaan, dan keyakinan lokal disebut secara praktis bisa ditemukan di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang nomor 5, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan bagi rakyat adalah ungkapan terkenal yang pernah disampaikan oleh. Pernyataan ini pernah disampaikan oleh Abraham Lincoln. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 6. Equality merupakan hal yang penting bagi semua lembaga negara agar muncul spirit untuk saling mengawasi. Hal ini adalah prinsip dari demokrasi. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian lanjut nomor 7, Henry B. Mario memperkenalkan beberapa hal berikut ini sebagai ciri-ciri demokrasi, kecuali. Ciri-ciri demokrasi menurut Henry B. Mayo, yang pertama mengatur pergantian pimpinan secara berkala, itu benar. Kemudian menyelesaikan semua konflik melalui jalan damai, itu benar. Yang C, menjamin terjadinya perubahan sosial secara damai, benar. Yang D, menjamin terbukanya lapangan kerja yang baru, ini yang salah. Yang menegakkan keadilan, ini benar. Jadi jawaban yang kecuali adalah D, seperti itu. Kemudian kita lanjut nomor 8. Transparansi di dalam melaksanakan pemerintahan adalah ruh dari sistem yang pemerintahan demokratis. Implementasinya seperti transparansi adalah sebuah sikap untuk menjelaskan sesuatu sejelas-jelasnya dalam sebuah sistem demokratis. Dalam artian rakyat wajib tahu tentang apa yang diputuskan atau yang terjadi di dalam pemerintahan. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian nomor 9, salah satu sikap yang harus dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sikap primordial, yang artinya, menurut KBBI, primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Berdasarkan definisi ini, maka primordialisme adalah semangat kesukuan atau kedaerahan yang begitu berlebihan sehingga mengalahkan semangat persatuan sebagai bangsa Indonesia. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kemudian nomor 10, cara pandang suatu bangsa terhadap diri dan lingkungannya dalam konteks persatuan kesatuan dalam satu wilayah disebut.
Cara pandang yang digunakan untuk melihat diri dan lingkungan sekitar berdasarkan konteks kewilayahan dengan semangat persatuan dan kesatuan merupakan salah satu definisi dari wawasan Nusantara. Jadi jawabannya adalah D. Sekarang kita lanjut nomor 11. Nusantara merupakan kesatuan wilayah di antara pulau-pulau, sementara lautan dalam wawasan Nusantara berfungsi sebagai penghubung antar pulau Indonesia. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 12, hak asasi sebagai anugerah bagi manusia haruslah dilindungi yang bermakna. Hak asasi harus dilindungi dengan sekuat tenaga, bermakna bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh manusia harus disesuaikan dengan deklarasi dan peraturan yang berkenaan dengan hak asasi manusia atau HAM. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 13, hak-hak dasar yang dipunyai dan melekat kepada manusia semenjak lahir dan muncul ke tengah-tengah masyarakat sebagai anugerah dari Tuhan disebut. Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia melekat kepada manusia tersebut semenjak lahir dan muncul ke tengah-tengah masyarakat sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan adalah definisi dari hak asasi manusia. Jadi jawabannya adalah C. Dan kita lanjut nomor 14. Dari sudut pandang HAM, setiap manusia memiliki hak untuk melanjutkan keturunan dan melaksanakan keinginan untuk membangun keluarga melalui pernikahan adalah hak asasi yang dimiliki oleh manusia untuk menjalin dan membangun hubungan personal dengan orang lain untuk mendapatkan kondisi berkeluarga melahirkan keturunan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, melalui pernikahan. Kemudian nomor 15, pohon beringin merupakan lambang yang terletak dalam salah satu ruang perisai Pancasila yang melambangkan sila. Kita ulangi, kalau sila pertama dilambangkan dengan bintang, sila kedua dilambangkan dengan rantai, kemudian sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, yang sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, kemudian sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sila ketiga adalah pohon beringin, seperti itu. Demikian teman-teman 15 soal terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Semoga soal-soal ini bermanfaat untuk teman-teman dalam latihan menghadapi ujian CPNS nantinya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.